Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai NumPy untuk dasar-dasar pembelajaran Python kita. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menginstal TensorFlow, kemudian membuat environment-nya, kemudian kita menginstal TensorFlow GPU kalau kita mau menggunakan GPU-nya ya. Pertama yang akan kita lakukan adalah masuk dulu ke Anaconda prompt, kemudian pindah ke D karena data saya kemarin di D. Kemudian kita aktifkan lingkungan kita, environment yang sudah kita buat, TF latihan. Seluruh file pekerjaan saya simpan di folder latihan TensorFlow. Jadi kita masuk ke folder latihan TensorFlow. Nah, setelah kita masuk, baru kita panggil Jupyter Notebook. Kita sudah di folder latihannya ini ya. Pada pertemuan ini kita akan berbicara mengenai NumPy. Kita coba membuat yang baru, Python 3. NumPy adalah pustaka ya, sumber terbuka yang disediakan oleh Python ya. Kemudian NumPy ini banyak digunakan di pemrograman matematika, ilmiah, teknik, sains data, kemudian perkalian matriks ya. Di computer vision banyak berhubungan dengan matriks, sangat diperlukan NumPy ini juga ya. NumPy paketnya harus kita install dulu. Sudah saya berikan tutorialnya sebelumnya bagaimana menginstal NumPy Matplotlib ya. Semuanya di awal pertemuan ya. Sekarang kita tinggal mengimport NumPy-nya. Import NumPy as np ya. Saudara bisa melakukan tekan Shift Enter untuk melanjutkan ke sel berikutnya. Kita coba misalnya membuat array ya, array list ya. Nah, di sini kita coba 1 misalnya ya. Jangan lupa menggunakan koma, 5, 3, 8, 10 misalnya. Kemudian kita enter. Kalau sekali lagi, kalau dalam posisi enter tidak menekan shift, maka sel akan melebar ke bawah ya. Kemudian kita definisikan sama dengan np titik array ya. Array 1 tadi ya, R1 base ya. Kita enter A ya, maka dia akan hasilkan output array 1, 5, 3, 8, 10 ya. Nah, kalau kita mau menghitung jumlahnya ya, jumlah kolomnya di array ini bisa ya, misalnya kita hitung jumlah kolom, print A tadi, kemudian kita set, maka kita akan dapat 5 jumlah kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau kita mau melihat apakah dia bilangan bulat, kita ketik print dalam kurung A titik. Kita bisa menggunakan tab untuk melihat apa yang disediakan. Kita pilih the type ya, data type, kita enter. Dia menunjukkan integer 32, berarti merupakan bilangan bulat ya. Kita juga bisa membuat array dengan desimal ya. Misalnya dia B sama dengan np titik array, buka kurung, kemudian karena dia desimal kita kasih kurawal lagi, baru kurawal. Misalnya 1,3, 5,8 misalnya ya, 3,2, 8,5, 10,2.
kita enter, kemudian kita print ya, B D type-nya, B D ini data ya, type, kita mau mengetahui tipe datanya ya. Maka kalau dia pecahan, dia akan menghasilkan float 64 gitu ya. Array juga bisa digunakan dalam proses aritmatika misalnya ya, dalam perkalian misalnya. Jika misalnya kita buat misalnya tadi A-nya kita udah dapat, kemudian A ini kita kali 10, misalnya C sama dengan A kali 10 misalnya ya. Print C misalnya ya. Pertama kalau kita panggil C aja, tidak menggunakan print, kan kita akan lihat hasilnya array gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan print C, maka dia akan menghasilkan bilangannya aja gitu ya. Nah, ini perbedaannya yang harus saudara pahami ya, antara print C dan C-nya. Kemudian kita juga bisa kalau array ini dua dimensi ya, misalnya AR2 ya, arraynya ada 4 kolom lah kita buat misalnya ya, ada 2 misalnya, kemudian 6, 8, 4 misalnya ya. Nah ini adalah array pertama gitu. Kemudian array yang keduanya kita buat kurung, misalnya 9 ya, 2 misalnya, 6, 7 ya. Nah kita set dia menjadi D sama dengan ya NP titik dalam kurung ya. Kita bisa cari sebenarnya di sini ya, arrays-nya ini ada arrays 2, langsung kita klik aja. Kalau saudara menekan tab tadi ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah kemudian kita coba print D. Nah print D menghasilkan 2, 6, 8, 4, 9, 2, 6, 7 arraynya ya. Tapi kalau kita mau menghitung kolomnya berapa kali berapa ya, baris kolomnya, maka kita kasih dia print D, set misalnya ya. Set, kita enter. Nah kita lihat ada kesalahan, kita enter, maka kita bisa lihat perbedaannya. Kalau tadi D kita enter, nah ada 2 baris dengan 4 kolom ya, tuh 2, 3, 4, 2 baris ya. Yang perlu dipahami adalah baris kali kolom ya di NumPy. Kita juga bisa kalau mau menghasilkan array misalnya dari 0 sampai 10 misalnya ya, kita tinggal tulis np titik arrange 0 sampai 10 ya. Kita enter, maka dia akan menghasilkan array antara 0 sampai 9. Jadi array dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0 sehingga dia kalau dia 10, maka dia hasil ujungnya adalah 9. Kemudian kalau kita juga mau menghasilkan array misalnya antara 6 sampai 12, kalau kita enter ya dia akan menghasilkan array antara 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kemudian kalau kita mau menghasilkan arraynya kelipatan 2 antara 6 dan 10 antara 6 dan 12 tadi misalnya ya, kita bisa mencoba membuatnya seperti ini, np arrange ya 6, kita mau 12 tapi dia kelipatan 2 misalnya, jadi 6, 8 misalnya 10 ya. Nah kita buat kelipatan 2, kita enter, maka hasilnya adalah 6, 8, 10. Selanjutnya yang sering juga kita temukan adalah 0 ya, np0 and np1 ya. np0 berarti arraynya adalah 0 ya, nilai di dalamnya adalah 0 ya. Jadi
misalnya NP zeros ya 2,2 misalnya ya. Nah, kalau kita enter maka 0,0 gitu ya. Kemudian NP zeros-nya 4,4 misalnya kan. Membentuk ini nanti akan sering kita jumpai ya, terutama di computer vision, dan akan ada perkalian seperti ini. Nah, 4,4 kita enter. Nah, di 0,0,0-nya 4 baris dan 4 kolom ya. Bagaimana dengan NP ones? Nah, kalau tadi NP zero adalah nilainya adalah 0, NP ones nilainya 1 ya. Nah, kita NP 1 2,4. Kalau kita enter, nah coba kita lihat dulu di mana letak kesalahannya ya. Once S-nya kurang, kita enter. Nah, ini menghasilkan nilai array 1 2 kali 4 ya. NP random, kalau kita mau manggil array bilangan random ya. Nah, kita bisa random titik. Sekali lagi saudara tinggal tekan tab. Misalnya 0 sampai 10 ya. Nah, ini dipanggilnya adalah bilangan 2. Tapi kalau kita panggil lagi bisa aja berubah gitu, karena kita memanggil sifatnya bilangan random gitu. Nah, kalau kita mau memanggil bilangan random ya, misalnya nilai arraynya adalah 0 sampai 10, kemudian dimensi arraynya 4 kali 4 ya, kita panggil NP random ya, nilainya 0 sampai 10 ya, berarti paling tinggi adalah 9 gitu ya, tidak lebih dari 10 misalnya ya. 10, dengan dimensi array 4 kali 4 gitu ya. 4. Nah, kalau kita panggil menghasilkan 4842 misalnya ya. Nah, ini adalah bilangan antara 0 sampai di bawah 10, 0 sampai 9 berarti ya. Dan masih random. Kalau kita panggil lagi nanti hasilnya arraynya tetap berbeda lagi gitu ya. Nah, bisa aja. Nah, berubah dia ya kalau kita panggil lagi. Sama aja, kalaupun mau digunakan lagi misalnya random range misalnya antara 10, 5 misalnya kita ganti 5 misalnya ya. Nah, jadi dimensi arraynya adalah 5 kali 5. Ini adalah dimensi array 5 kali 5 ya. Dan kita bersifat random. Kemudian yang sering juga kita jumpai misalnya nanti line space ya. Line space. Oke, kita coba markdown kan di sini. Line space ya. Nah, line space prinsipnya adalah memberikan sampel dengan jarak yang sama misalnya ya. Misalnya kita buat dia NP line space. Nah, ini sintaknya adalah start, nilai pertama, nilai awal, berarti nilai awalnya kalau kita buat 0, nilai awalnya 0. Kemudian nilai akhirnya di sini kita buat 10 ya. Kemudian jumlah sampel yang akan kita hasilkan. Misalnya kita mau di antara 0 sampai 10 itu sampel yang ditampilkan adalah 6 gitu ya. Nah, kita enter. Maka ada 0 sampai 10 dengan nilai 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita coba membuat yang lebih besar lagi. Misalnya NP linspace nilainya 0 sampai 10 dan kita maunya dia
berjumlah 100 misalnya ya. Kita enter. Bisa kita lihat di sini ya. Nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian dia nilai 100, 0 sampai 10 ya. Nah, kalau kita buat 101 bisa juga ya. Berikutnya yang sering kita jumpai adalah indeks. Kalau kita contohkan misalnya metrik sama dengan kita mau masukkan metrik yang nilainya 0 sampai 25. Kemudian kita buat matrik dengan kolom 5, row 5 kali 5. Kemudian kita panggil matriknya. Nah, ini berarti nilai matriknya 0 sampai 25, berarti 0 sampai 24 dan 5 kali 5. Nah, kalau kita coba memanggil misalnya baris pertama, misalnya kita panggil baris pertama, print misalnya ya, baris pertama, koma metrik, langsung aja matriknya seperti biasa. Nilai matrik itu dimulai dari 0 gitu ya. Nilai matrik dimulai dari 0. Jadi kalau dia misalnya matriknya 0, baris pertamanya berarti adalah 0, 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Kita enter. Nah, hasilnya 0, 1, 2, 3 dan 4 gitu. Tapi kalau kita misalnya mau memanggil baris yang ke 2, 5, 6, 7, 8, 9, maka nilai metriknya adalah 1. Enter, maka 5, 6, 7, 8 misalnya. Nah, kadang kita mau memanggil nilai yang ada di dalam metrik tersebut. Misalnya adalah kita mau memanggil nilai 1. Maka kita tentukan 1 itu di baris 0. Baris sama dengan 0. Kemudian di kolom 1. Kolom 1 dia berada di baris 0 ya, dan di kolom 0, 1 ya. Kemudian matriknya sama dengan matriks baris koma kolom ya. Kolom. Kita enter. Maka dia akan, kita bisa memanggil nilai 1. Nah, bagaimana kalau kita misalnya memanggil nilai 13 misalnya. 13 ini kalau kita lihat barisnya ada di 0, 1, 2. Di baris 2. Sedangkan kolomnya ada di 0, 1, 2, 3. Ya, berarti dia di baris 2, kolom 3 ya. Nah, kita lanjutkan aja di sini. Barisnya adalah baris kedua, kolomnya kolom 3. Kita enter. Teks. Kan nilainya 13. Nah, sekarang kita mau mengambil kolom ini yang nilainya 1, 6, 12, 16, 21. Maka kita berbeda dengan kita memanggil tadi baris. Kalau baris metrik kemudian kolom nilai barisnya,
maka kolom dia kita tambah titik 2-nya gitu ya. Jadi metrik nah tadi kita mau mengambil kolom yang nilainya 1, 6, 11, 12, maka dia adalah kolom pertama gitu ya. Nah, kita enter, maka nilainya 1, 6, 11, 12 misalnya ya. Bagaimana kalau kita memanggil kolom yang ketiga yang nilainya 2, 7, 12, 17, 22, maka kita buat aja di sini metrik 2 ya. Nah, kita enter 2, 7, 12, 12, 22 ya. Nah, kalau kita mau melihat nilai di metrik kolom 0 dan 2 dan di kolom 02 dan baris 2 ya, 2 baris ini aja, misalnya kita mau menampilkan metrik 01 dan 56, maka perintahnya bisa kita buat seperti ini, metrik 0, 2. Nah, ini baris, kemudian kolomnya 0, 2. Kita enter, maka dia menghasilkan 0, 1 dan 5, 6 ya. Kemudian ada masking ya. Masking. Masking, kalau misalnya kita mempunyai suatu array, kemudian kita menentukan array itu, nilai array itu yang valid dan yang tidak, atau yang nilainya false dan yang salah, maka diistilahkan dengan masking ya. Misalnya begini, metrik, kita punya metrik yang nilainya ini, metrik kita ini, yang benar itu adalah yang besar dari 10 gitu. Jadi di 10 ke bawah maka dia bernilai salah gitu ya. Maka kita langsung besar dari 10 ya. Nah, kemudian kita run. Nah, ini dia. Berarti nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini bernilai salah. Yang benar itu adalah nilai 11, 12, sampai 24. Kalau kita mau memanggilnya berderet, maka kita coba perintah, kita metrik besar dari 10 ya. Kemudian kita panggil. Getaran, maka dia menghasilkan nilai di atas 10 ya, dan sampai 24 sesuai dengan nilai kita sampai 24 gitu ya. Nah, kalau kita mau memanggilnya secara array, misalnya ini ada, kita panggil array 2 kali 7, kita buat dia seperti array 2 kali 7 karena ada 14 di sini ya jumlah bilangannya. Maka kita buat metrik, kita panggil dengan membuat array 2 kali 7 ya. 2 kali 7. Kita run. Maka dia menghasilkan array 2 kali 7. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada pelatihan NumPy kita simpan dengan NumPy tutorial. Kita rename, berarti nama file kita NumPy tutorial, dan kalau saudara lihat di sini NumPy tutorial ya. Nah, kemudian
Untuk lebih jauhnya pengenalan saudara mengenai NumPy ini bisa saudara lihat di numpy.org ya. Kalau saudara mau mencari yang lebih detailnya lagi di Learn, kemudian di Beginner, di Quick Start ya. Nah, ini ada seluruhnya, bisa saudara lihat sampai array ya. Nah, nanti sesuai dengan kebutuhan yang saudara butuhkan mengenai NumPy, bisa saudara lihat referensinya di numpy.org ya. Nah, di numpy.org. Nah, source code bisa saudara lihat di deskripsi YouTube. Kemudian ada latihannya juga untuk pendalaman saudara yang mau mengenal NumPy ya. Jangan lupa like and subscribe di channel saya ini. Saya tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.